Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa ruwiya qala Ka'bun radhiyallahu anhu qara'tu fi ba'dil kutubi anna man mata taiban minal ghibati kana akhiru man yudkhilul jannata wa man mata musiran 'alaiha kana awwala man yudkhilun nar. Qala Ka'bun radhiyallahu anhu, berkata Ka'ab sahabat Nabi radhiyallahu anhu, seorang ahli Taurat berislam, seorang ahli Taurat, ahlul kitab berislam. Cidin sangat mengetahui cerita-cerita atau isi kitab Taurat. Qara'tu fi ba'dil kutub, kata Ka'ab, aku membaca di dalam sebagian kitab dulu, annaman mata, bahwa orang yang mati taiban minal ghibah, bertaubat daripada ghibah, karena niscaya adalah ia akhiraman yudkhilul jannata, orang yang terakhir masuk surga. Wa man mata musirran 'alaiha, orang yang mati mengekali terus menerus sampai mati bergibah atau kada bertobat atas gibah, karena niscaya adalah ia awalaman, pertama kali orang yadkhulun nara, yang masuk ke neraka. Maksudnya gibah itu perbuatan yang dilarang, haram. Ini bukan hanya bagi syariat kita, lagi bukan hanya dilarang bagi umat Rasulullah, kada. Gibah ini dilarang mulai zaman dulu. Mulai zaman dulu sudah dilarang. Artinya mulai zaman Nabi Adam, zaman Nabi Nuh, nabi-nabi nang lain, gibah itu dilarang. Buktinya apa yang diceritakan oleh Kabul Akhbar ada di dalam kitab-kitab bahari, kitab sebelum Al-Quran. Ada di dalam sebahagian kitab sebelum Al-Quran. Apakah ia bernama Taurat, apakah ia bernama Injil, ataupun berupa suhuf-suhuf, lembaran-lembaran, ternyata ada keterangan. Yang keterangan itu di bahasa Arab kan begini. Ini bukan bahasa asli, tapi sudah di bahasa Arab kan begini. Siapa nang bertobat daripada gibah? Orang hidup penguyaan banget, mana? Tapi setahun sebelum meninggal dunia bertobat. Ampih moya orang di rumah aja lagi begana, bapandir seperlunya aja lagi, kadada lagi memandir orang nang kada bagus sampai mati dalam keadaan beriman, bertobat daripada gibah, maka orang ini paampihan masuk surga. Paampihan masuk surga, pendudian masuk surga. Biar asa masuk surga aja, biar pendudian ya. Kalau akhir hendaknya pemulaan, hendak berarti orang nang mati kada bertobat daripada gibah. Ini orang beribadah, sembahyang rajin, puasa rajin, bahkan setiap tahun umrah, tetapi gawiannya gibah aja terus, menguya orang aja terus. Di Makkah itu menggibah orang. Buktinya imbah tawaf di Baitullah, bulik ke gedung, bulik ke kamar, ke hotel, mandir orang nang keadaan tahu masih pulang dejer tawaf kada karuan dejer ikam gini macam-macam nyambati orang. Padahal hanya rimbah tawaf, hanya rimbah tuntung
melaksanakan umrah, hanya rimba tuntung melaksanakan haji, ternyata menggibah orang. Boleh ke kampung tetap menggibah orang sampai mati. Kada baambihan ya orang hendak mati itu ngorek orang jua. Kan ya Pak. Ini orang napa? Awwalu man yudkhilun nara. Orang yang pertama kali masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wailul likulli humazatin lumazah. Wail celaka, likulli humazah, bagi setiap humazah, bersangatan azab bagi humazah. Humazah ini adalah orang yang mengaibkan. Allazi yu'ibuka fil ghaibi, orang yang mengaibkan engkau, orang yang mengaibkan orang lain fil ghaib, tidak di hadapan. Berarti gibah ada. Celaka, bersangatan azab bagi orang yang perilakunya gibah, mengaibkan orang lain tidak di hadapan dia tapi di belakang dia. Wal lumazah allazi yu'abuka fi wajhika, sedangkan lumazah orang yang mengaibkan engkau berhadapan, sama aja. Wailul likulli humazatil lumazah, celaka. Asyadul azab, bersangatan mendapat azab. Siapa? Humazah. Humazah itu adalah orang yang mengaibkan orang lain, termasuk mengaibkan kita tapi bebelakangan. Gibahlah. Gibahlah. Gibah. Lumazah termasuk mendapatkan azab yang berat, orang yang mengaibkan engkau berhadapan. Nah, sama orang ini kan ada bebelakangan lagunya buat berhadapan karena sama juga. Pokoknya berhadapan bebelakangan. Wail, mal wail wadin fi jahannam, al wail asyaddul azab. Dah. Nazalat fil Walid ibnil Mughirah. Ini ayat turun secara khusus ceritanya untuk seseorang di zaman Nabi yang bernama Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah ini menguyak Nabi karena yaghtabun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Adalah Walid bin Mughirah ini menggibah Nabi, menggosip Nabi, menguyai Nabi, mengupat Nabi wal muslimin dan umat Islam. Kadang-kadang lagi ma'aipakannya fi wujuhihim, di hadapan, fi wujuhihim, di hadapan mereka. Ini ayat. Maka turunlah ayat wailul likulli humazatil lumazah. Celaka bagi orang yang mengaibkan orang lain, berhadapan kah, berbelakangan kah, itu celaka. Siapa orangnya? Tuh Walid bin Mughirah. Nah, tafsir umumnya ya itu, bukan hanya Walid bin Mughirah, tetapi bagi orang nang katuju mengaibkan orang lain berhadapan dan berbelakangan. Wa yajuzu ayyakuna sababu khasan, boleh jadi sebab ini terjadi khusus. Ya tadi. Wal wa'idu aman, sedangkan janji siksanya ini aman secara umum. Benar ayat ini khusus
turun untuk cerita untuk Walid bin Mughirah. Tetapi ini adalah wal wa'idu aman, janji siksa ini secara umum. Siapapun sekarang ini, bila orang mengaibkan orang lain bebelakangan berhadapan, dia al-wailu, celakanya itu adalah asyaddul azab, dia masuk neraka dan mendapatkan azab yang berat. Habis. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal ghibata, kata Rasulullah, iyyakum wal ghibah, jauhilah oleh kalian akan ghibah, fa innaha asyaddu minaz zina, fa innaha, maka bahwasanya ghibah itu asyaddu minaz zina, lebih berat daripada zina. Qalu, para sahabat bertanya, kaifa takunul ghibatu asyadda minaz zina? Ya Rasulullah, bagaimana adalah ghibah itu lebih sulit, lebih berat daripada zina? Qala, kata Rasulullah, innar rajula yazni, sesungguhnya seorang laki-laki itu bisa berzina, summa yatubu, kemudian dia bertobat, fayatubullah alaih, maka menerima Allah taubat atasnya. Wa inna sahibal ghibah, sedangkan bahwa orang yang menggibah itu la yaghfiru lahu atau la yughfaru lahu, tidak diampuni baginya, hatta ya'fuwa anhu sahibuhu, kecuali memaafkan dia oleh orang nang digibah. Enggak ada dimaafkannya, Allah kada akan mengampuni. Makanya lebih sulit daripada zina. Maka fal wajibu alal mughtab, kewajiban, wajib atas orang yang menggibah, ayyan dima, menyesal, wayatuba, dan bertobat, liyakhruja min haqqillah, supaya bebas daripada hak Allah, summa yastahilla, kemudian minta halal, al-mughtaba, terhadap orang yang digibah, liyuhillahu, agar dia menghalalkannya, payakhruja, maka bebas ia, min muzlimatihi, daripada menzalimi dia. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man irtaba akhahul muslimah, siapa yang menggibah saudaranya yang muslim, hawwalallahu wajhahu ila duburihi yaumal qiyamah, Allah palingkan, hawalallahu, Allah palingkan, wajhahu, akan muhanya, ila duburihi, ke duburnya, ke pantatnya, yaumal qiyamah, paling muha tagaburit. Wa yambagi li sahibil ghibah ayyastaghfirullah, maka sebaiknya, selayaknya, sepantasnya orang yang menguya orang yang menggibah itu ayyastaghfirullah, memohon ampun kepada Allah, qablal qiyami minal majlisi, sebelum berdiri dari majelis. Sebaiknya nih kita menguya orang, sebelum berdiri daripada majelis ini minta ampun ya lawan Allah, menyesadar deh, sadar, minta ampun ya, qabla antasila ilal mughtab, sebelum sampai gibah itu kepada orang nang dikuyak. Ayo minta ampun lawan Allah. Bahasa orang ini, napa nang dikuyak ini jangan disampaikan, kita bertobat seberataan mohon ampun lawan Allah. Li'annahu iza taba sahibul ghibah qabla wusuliha ilal mughtab tuqbalu taubatuhu.
li'annahu karena bahwasanya iza taba apabila bertaubat sahibul ghibah orang yang menguya orang yang menggibah qabla wusuliha ilal mughtab sebelum sampainya gibah itu kepada orang yang digibah tuqbalu taubatuh maka diterima taubatnya. Mun sudah sampai kada Allah terima kecuali inya memaafkan atau mehalalakan. Amma iza balagathu adapun apabila gibah itu sampai kepada orang yang digibah fala yartafi'u anhul ismu maka tidak terangkat darinya dosa bitaubati dengan taubat biar menangis kada diampuni Allah karena sudah sampai ke telinga orangnya malam yaj'alhu fi hillin selama dia tidak menghalalkan malam yaj'alhu selama dia tidak menjadikan orang yang menggibah ini fihilin dalam kehalalan selama kada dihalalkan Allah kada akan menerima taubatnya. Wa kadzalika demikian juga iza zunia atau zana bi imra'atin apabila berzina seorang dengan perempuan laha zaujun sedangkan perempuan ini ada beisi suami. Nah ini orang selingkuh menzinahi bini orang. Pabalagahul khabar kemudian sampai beritanya kepada suaminya bahwa dia menzinahi istrinya la yartafi'u bitaubat tidak terangkat dosanya dengan bertaubat bal biqada'il faiti min zalika bahkan dosanya terangkat dengan menunaikan apa yang luput dari yang demikian itu yaitu minta ridha minta halal minta maaf lawan nang laki bila nang laki kada memaafi solahai maka Allah pun kada akan memaafkan. Al-babul hadi wal ishruna fi bayaniz zakat ila akhir wallahu a'lam bissawab.